Sebuah bus Rosalia Indah yang sedang melintas di ruas tol Semarang-Batang kilometer 370 mengalami kecelakaan tunggal yang menewaskan 7 orang. Polrestabes Palembang menangkap 2 kurir sabu sebanyak 47 kg kepada beberapa orang dan menetapkannya sebagai tersangka. Satreskrim Polres Berau berhasil menyita 55 kontainer berisi 90 kubik kayu ilegal jenis bengkirai dan ulin. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Idul Fitri 1445 Hijriah pada Kamis 11 April 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunike, inilah Presisi Utama selengkapnya. Sebuah bus Rosalia Indah yang sedang melintas di ruas tol Semarang-Batang kilometer 370 mengalami kecelakaan tunggal pada Kamis pagi tadi. Menurut keterangan dari Kakor Lantas Polri, diduga kecelakaan yang menewaskan 7 orang termasuk kondektur bus yang sempat terjepit ini terjadi karena supir bus mengantuk. Kejadian bermula saat bus Rosalia Indah melaju dari arah barat ke timur atau Jakarta menuju Semarang. Setiba di lokasi kecelakaan, bus bernomor polisi AD7019OA ini keluar dari jalan dan masuk ke dalam parit di sisi kiri jalan sejauh 200 meter. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, mengungkapkan dugaan awal dari keterangan pengemudi bus kecelakaan terjadi akibat supir kelelahan dan kehilangan kesadaran di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Berdasarkan data dari kepolisian, dari 34 penumpang, termasuk sopir dan kondektur, 7 orang meninggal dunia, sementara 15 orang mengalami luka-luka dan 12 penumpang lainnya selamat. Jadi sementara olah TKP sedang berlangsung dari tim PA Polda Jateng dan Polres ya, untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan ini. Namun fakta di lapangan di TKP ini belum ditemukan jejak rem, ya. Kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ya. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya ini kemungkinan terjadi microslip ya di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo melaporkan hasil identifikasi terhadap 7 korban tewas kecelakaan tunggal sebuah bus Rosalia Indah di ruas tol Semarang-Batang kilometer 370. Sementara pihak Rumah Sakit Weleri Kendal dan pihak Jasa Raharja Pekalongan juga turut memberikan pernyataan terkait pelayanan para korban kecelakaan. Berikut pernyataan lengkap dari ketiganya. Penanganan korban laka lantas kilometer 370 jalur A yang terjadi dari pagi ya. Saat ini kita berada di Rumah Sakit Islam Weleri ya, Kendal ya, dalam rangka penanganan korban laka. Jadi dari perkembangan
dari Polres, dalam hal ini Polres Batang dan jajaran Polda Jawa Tengah dibantu dengan Polres Kendal melaksanakan identifikasi korban, di mana dapat disampaikan bahwa terdapat 7 korban meninggal dunia. Kemudian dari 7 ini kami sampaikan bahwa satu orang berinisial S, ya, laki-laki. Kemudian selanjutnya AR ini laki-laki, kemudian MM ini laki-laki, dewasa ya, kemudian SBZ ini adalah perempuan, anak-anak, kemudian satu korban selanjutnya yang kelima adalah inisial M, perempuan, kemudian yang selanjutnya inisial Z, ini adalah anak-anak, dan yang terakhir adalah inisial T, ya. Jadi para korban ini kita perdalam sementara dengan keterangan korban yang ada di sini, dicocokkan data juga dengan manifest, ya. Namun demikian untuk keluarga korban belum semuanya memang sampai di sini, ya. Ada beberapa yang sudah menghubungi rumah sakit, ya, kurang lebih yang dapat kami sampaikan itu. Dan mungkin dari rumah sakit ada pertanyaan, silakan. Baik, saya Dr. Tuti, saya dokter umum yang jaga hari ini. Jadi tadi pada sekitar pukul pagi itu ada kecelakaan bis, kemudian korban yang dibawa ke IGD itu awalnya sekitar 17, kemudian setelah jam 1 bertambah menjadi 3 menjadi 20. Sementara seperti yang tadi dikatakan ada 7 korban meninggal yang telah teridentifikasi, dan total sudah ada 3 yang sudah disucikan dan siap untuk dibawa pulang oleh keluarga. Lalu tadi untuk yang 20 korban itu terdiri dari 1 korban luka berat dan 19 luka-luka seperti fraktur atau patah dan lecet-lecet. Kemudian dari semuanya itu ada 4 yang sudah kami lakukan pemeriksaan, lakukan tindakan-tindakan dan sudah dikembalikan ke keluarga. Lalu untuk pasien yang lainnya sudah kami lakukan juga tindakan dan serta obat-obatan yang harus dilakukan sesuai dengan diagnosis yang diberikan kepada pasien. Seperti itu. Untuk pasien yang dirujuk, Bu. Dari Jasa Raja, silakan. Ya, saya Sugeng dari Jasa Raja Keuangan Pekalongan. Sekali ucapkan bila akibat kecelakaan dari Bapak Tunggal bis Rosalia ini menimbulkan 7 korban meninggal dunia. Dan untuk yang 7 ini sudah kami jamin dan kami pastikan santunan dapat kami bayarkan hari ini. Dari 7 itu masih 1 yang belum identifikasi alamatnya, dan untuk 4 dari Bekasi dan 1 dari Wonogiri, Sukoharjo, dan yang 1 lagi dari Nganjuk. Nah, itu nanti akan kami limpahkan ke masing-masing perwakilan yang ada di sana. Dan pun yang untuk luka-luka, udah kami jaminkan semuanya ke Rumah Sakit Islam Muhammadiyah. Nanti semuanya menjadi tanggungan Jasa Raja sampai dengan UPS santunannya adalah 20 juta. Adapun untuk yang meninggal dunia kami berikan santunan 50 juta. Terima kasih. Polrestabes Palembang menangkap 2 kurir sabu dan menetapkannya sebagai tersangka. Kedua mengirim sabu sebanyak 47 kg kepada beberapa orang yang masih dalam pengejaran polisi. Sementara 13 kg sisa sabu disita polisi. 2 kurir sabu bernama Tony Darmawan dan Suyatno ditangkap Polrestabes Palembang di dalam rumah tersangka Tony di Jalan Pegal, Binangun, Kecamatan Pelaju, Palembang. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Tony, sabu yang didapatkan dari OK berstatus DPO berjumlah 60 kg. Sebanyak 47 kg sabu sudah dikirimkan kepada beberapa orang yang masih dalam pengejaran polisi. Sisanya 13 kg disimpan dalam lemari pakaian di rumahnya dan sudah disita polisi saat penggeledahan. Kapolrestabes Palembang Kombes Hari Yatno Sugi Hartono mengatakan tersangka Tony mengaku terpaksa menjadi kurir narkoba karena butuh uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sakit. Tony ditawari menjadi kurir narkoba oleh orang yang masih dalam pengejaran polisi berinisial OK dan dijanjikan upah sebesar 25 juta rupiah.
Namun belum sempat menerima upah tersebut, Tony sudah lebih dulu ditangkap polisi. Ketika anggota tersebut kita mengamankan saudara S, ternyata saudara tersangka W itu menghubungi melalui telepon. Saudara W tidak tahu bahwasanya tersangka S sedang diamankan. Oleh karena itu, dengan strategi yang ada, pada akhirnya kita berhasil menemukan lokasi di mana saudara W berada, dan pada akhirnya kita lakukan tindakan upaya paksa, penangkapan, demikian juga penggeledahan di tempat saudara W tinggal, yang notabene ada satu ruangan atau kamar yang terkunci rapi. Seiring dengan ditangkapnya saudara W, kemudian melakukan tindakan upaya paksa penangkapan, dan selanjutnya anggota Polsek Pelaju melakukan tindakan upaya pendobrakan pintu terhadap tempat yang diduga mencurigakan karena terkunci, yang pada akhirnya hasil penggeledahan yang ada dijumpai kurang lebih 13 paket sabu ukuran besar yang notabene siap diedarkan di Kota Palembang. Satreskrim Polres Berau berhasil menggagalkan upaya pengiriman 8 kontainer kayu yang diduga ilegal di Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Berebep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam operasi tersebut berhasil disita sekitar 90 kubik kayu jenis bengkirai dan ulin. Satuan Reserse Kriminal Polres Berau yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Ardian Rahayu Priyatna berhasil menyita sekitar 90 kubik kayu jenis bengkirai dan ulin. AKP Ardian Rahayu menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi adanya 55 kontainer berisi kayu di Surabaya yang telah ditangkap oleh Gakum Kementerian, dan kabarnya kayu tersebut berasal dari Kalimantan Timur. Kemudian Satreskrim Polres Berau melakukan pengecekan terhadap beberapa kontainer yang diduga berisi kayu tanpa dokumen dan mendapati bahwa dokumen kayu tersebut tidak terdaftar di SIPU dan diduga palsu. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polres Berau mengungkapkan sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, namun untuk tersangkanya belum ditangkap karena kasusnya masih dalam pengembangan. AKP Ardian Rahayu menyebut telah memerintahkan penyidik agar para pelaku tidak hanya ditindak dengan Undang-Undang P3H, tetapi juga harus dijerat dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Karena tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana asal dari TPPU. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.